Jusen Podcast. Inspirasi hidup jadi berkat. Selamat datang kembali di The Jusen Podcast, Inspirasi Hidup Jadi Berkat. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang kembali. Kali ini kita akan berbincang tentang kesehatan bersama dengan Dr. Jimmy. Dokter, selamat datang di podcast. Selamat datang. Hari ini senang sekali ya kita bisa ngobrol-ngobrol hari ini tentang kanker serviks. Kanker serviks, Pak Jimmy. Wow, kanker serviks ini ancaman untuk Gen Z. Gen Z, ya. Nah, ini bicara tentang kanker serviks ya, supaya Sobat Jusen mengerti tentang kanker serviks itu sebetulnya apa sih, dokter? Ya, jadi kalau kita bahas dari terminologinya, kanker serviks berarti ada kanker di serviks. Kanker itu kalau saya ibaratkan adalah penyakit yang tumbuhnya cepat sekali, merusak bagian tubuh, dan kalau ketahuannya itu stadium yang lanjut, itu sangat berbahaya, resikonya bahkan sampai meninggal. Sedangkan serviks adalah dalam bahasa Indonesia ya, kita bilang mulut rahim atau leher rahim. Jadi yang memiliki serviks hanya wanita. Oleh karena itu kanker serviks ini resikonya tinggi pada wanita. Sedangkan laki-laki tidak mempunyai organ ini. Serviks merupakan organ peralihan ya dari vagina ke kandungan. Itu ada satu daerah yang disebut serviks atau leher rahim. Dan kanker ini memang menduduki posisi nomor 2 kanker pada wanita. Ya, selain yang nomor 1 terbanyak memang kanker payudara, dan yang kedua adalah kanker serviks. Seperti itu, Pak. Oke, kalau bicara tentang kanker serviks sendiri, bagaimana situasi kanker serviks di Indonesia saat ini? Ya, kita cukup prihatin ya tenaga kesehatan. Kenapa? Karena setelah kita lihat kanker serviks di Indonesia itu setiap hari, ya ini data dari Globokan tahun 2020, setiap hari itu terjadi 100 kasus kanker serviks baru pada wanita Indonesia, dan rata-rata memang mereka itu wanita yang masih aktif secara reproduksi, wanita yang sangat muda, makanya kita bilang Gen Z gitu ya. Jadi mereka yang masih muda sangat beresiko untuk terkena kanker serviks ini, dan angka kematiannya cukup fantastis ini, Pak. Ya, setidaknya 2 orang wanita Indonesia meninggal setiap jam. Setiap jam? Jadi kalau kita ini syuting selama 30 menit, berarti ada 1 wanita yang sudah meninggal karena kanker serviks. Tadi untuk usianya berapa tahun sampai berapa tahun kira-kira? Ya, usia yang sangat muda dan bahkan usia 20, 25 bisa sudah terkena ya. Sangat-sangat mudah sekali. Cenderungnya tren sekarang itu pasien yang terkena kanker serviks itu jauh lebih muda dibandingkan yang lalu. Bahkan yang belum menikah sekalipun? Bisa ya, dalam tanda kutip belum menikah ya. Belum menikah itu karena kanker serviks ini memang 99% ditularkan oleh virus yang namanya Human Papilloma Virus, HPV. Ya, jadi virus ini ditularkan karena hubungan seks yang tidak aman. Ya, orang yang belum menikah belum tentu tidak melakukan hubungan seks. Seperti itu. Jadi hubungan seks di luar nikah bisa terjadi bisa, itu ya? Bisa terjadi. Nah, kalau kita bicara tentang gejalanya ini, gejala kanker serviks itu seperti apa sih, dokter? Ya, gejala kanker serviks biasanya ya yang kita temui di Indonesia karena pasien-pasiennya itu sudah di stadium yang lanjut, Pak. Rata-rata mereka ketahuan di stadium 3B, itu biasanya gejala yang sering itu adalah perdarahan per vaginam lewat kemaluan seorang wanita per vagina setelah mereka melakukan hubungan suami istri. Ya, akan tetapi gejala ini juga tidak khas, sama seperti gejala kanker pada umumnya, ya berat badan turun, kemudian wajahnya pucat, kemudian ada gejala-gejala yang lain, dan biasanya pasien datang itu karena gejala di tempat yang lain, bukan karena kanker serviksnya. Sebagai contoh, dia tidak bisa kencing, atau kencingnya berdarah, atau pasien itu tidak bisa buang air besar. Setelah diperiksa, ditelusuri lebih lanjut, ternyata ada perlekatan sehingga saluran kencing maupun saluran pembuangan itu tidak berfungsi sebagaimana biasanya. Jadi memang gejala kanker serviks tidak khas sama sekali gitu, karena mereka rata-rata yang terdiagnosa itu sudah dalam stadium lanjut. Nah, maka dari itu screening sejak awal itu penting sekali. Ya.
Ya, kalau kita bicara tentang kanker serviks ya, apakah kanker serviks bisa diobati, dokter? Ya, bisa. Jadi kanker serviks bisa diobati tergantung dari stadiumnya, Pak. Ya, saya ibaratkan seperti kalau tadi saya perjalanan ke sini itu saya melintasi sungai di Surabaya itu ada tanaman eceng gondok itu, Pak. Tanaman eceng gondok yang tumbuhnya di sungai. Ya, ketika tanaman itu sudah memenuhi sungai, ya, ketika itu sudah berubah menjadi kanker, itu akan sangat sulit mengobatinya. Ya, kita selain harus membuang eceng gondoknya dari sungai, akar-akarnya itu nanti bisa tumbuh lagi. Nah, kanker itu saya ibaratkan seperti itu. Kalau stadiumnya masih kecil, masih ketahuan lebih awal, ya, bagaimana? Eceng gondok tadi dibuang, ya bagian itu kita lakukan operasi. Bagian yang bermasalah kita buang, dioperasi, kemudian dilakukan kemo radiasi. Ya, tetapi kalau sudah ada menjalar ke tempat yang jauh, itu yang agak susah. Kita melakukan, tidak bisa langsung dilakukan operasi, tetapi kita lakukan radioterapi terlebih dahulu. Jadi pengobatan memang membutuhkan biaya, membutuhkan kos yang lebih mahal dibanding pencegahannya, Pak. Ya, dan kanker serviks ini adalah salah satu kanker yang sebenarnya, Pak, itu sangat amat bisa dicegah. Sebelum terjadi kanker serviks itu sangat bisa dicegah. Untuk pencegahannya sendiri bagaimana, dokter? Ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa kanker serviks penyebabnya adalah infeksi karena human papilloma virus. Ya, virus ini adalah virus yang ditularkan 99% melalui hubungan seks yang tidak aman. Jadi bagaimana kita mencegah? Karena kita tahu jangan sampai kita terkena infeksi virus HPV. Ya, jadi lakukan hubungan seks yang aman. Ya, kalau Anda belum menikah, ya jangan melakukan, jangan coba-coba, seperti itu. Dan pastikan bahwa pasangan kita itu juga tidak membawa virus HPV. Ya, ada 5 wanita. Ya, ada 5 wanita yang saya katakan 5 wanita terlalu yang beresiko tinggi untuk mendapatkan kanker serviks. Ya, jadi ada 5 wanita. Yang pertama, wanita yang terlalu muda, terlalu dini melakukan hubungan seks. Ya, mungkin dia belum menikah, masih usia remaja, belasan tahun, tetapi sudah melakukan hubungan seks, itu akan meningkatkan resikonya untuk terkena kanker serviks. Kenapa? Karena serviks, ya, porsio serviks, leher rahim itu pada gadis yang masih muda itu belum matang dan dia mudah sekali terpapar oleh virus HPV. Itu wanita yang pertama. Yang kedua adalah wanita yang terlalu sering terpapar rokok atau asap rokok. Ya, itu juga bisa meningkatkan resikonya untuk jadi kanker serviks. Itu berlaku juga untuk wanita yang perokok pasif gitu? Ya, jadi perokok pasif maupun perokok aktif, ya, ataupun yang sekarang mereka bilang rokok elektrik seperti itu sama. Jadi bahkan perokok pasif itu sebenarnya lebih berbahaya dibandingkan perokok aktif, ya. Mereka dua-duanya sama berbahaya, cuman perokok pasif ini kan dia merasa dia tidak merokok, ya, tapi terpapar asap. Ya, itu bisa berbahaya dan bisa memicu penyakit yang lain. Dan yang ketiga adalah wanita yang terlalu rendah daya tahan tubuhnya. Contohnya mereka yang menderita HIV, ya. HIV kita ketahui bahwa adalah virus yang menghancurkan daya tahan tubuh seseorang sehingga seseorang itu tidak punya lagi kekebalan tubuh. Ya, atau mereka yang punya sakit autoimun. Ya, wanita yang menderita sakit autoimun, lupus seperti itu, daya tahan tubuhnya itu terlalu lemah, Pak. Sehingga mudah terkena infeksi HPV dan ujung-ujungnya nanti akan menjadi kanker serviks. Itu 3 wanita yang terlalu. Yang 2, yang satu lagi, yang keempat, wanita yang terlalu banyak punya pasangan seksual. Jadi satu wanita tetapi gonta-ganti pasangan seksual, Pak. Jadi ada lebih dari laki-laki. Ya, kalau kita lihat di Alkitab itu yang seperti yang Tuhan Yesus tegur itu wanita di Samaria itu. Seperti itu beresiko itu. Untungnya wanita itu bertobat, gitu ya.
Dan yang terakhir, wanita yang terlalu adalah wanita ini sebenarnya punya satu partner seksual, suaminya, ya, tetapi suaminya ini, partner seksualnya itu terlalu sering gonta-ganti pasangan. Jadi dia pulang ke rumah bawa oleh-oleh, Pak, virus kanker serviks. Sehingga sang wanita berkata, sungguh suami saya keterlaluan. Begitu, Pak Jimmy. Jadi itu 5 terlalu ya pada wanita yang meningkatkan resiko untuk terkena kanker serviks. Oke. Nah, kalau bicara tentang yang sudah menikah begitu ya, atau akan menikah, apakah perlu untuk pasangan suami istri ini sama-sama memeriksakan diri? Apakah mereka punya virus itu begitu? Ya, jadi pemeriksaan bagi mereka yang wanita yang belum pernah melakukan hubungan suami istri, itu pencegahannya itu adalah dengan melakukan vaksinasi. Ya, seperti saya yang tadi katakan, perjalanan kanker serviks sebenarnya itu perjalanan dalam waktu yang panjang, tidak langsung dalam 1 minggu, 1 purnama jadi kanker serviks, tidak. Tapi perjalanannya bisa 1 tahun, bertahun-tahun, ya, bisa sampai 10 tahun. Nah, oleh karena itu pemerintah sekarang juga sudah menggalakkan vaksinasi gratis, ya Pak, vaksinasi gratis pada anak usia sekolah. Ya, diharapkan apa? Diharapkan wanita-wanita ini, para anak-anak kita, remaja generasi Z ini di kemudian hari itu terlindungi. Ya, kenapa? Karena vaksin ini akan melindungi tubuh dari infeksi human papillomavirus. Ya, pada mereka yang belum menikah usia 9 sudah boleh diberikan sampai dengan 45 tahun. Vaksin ini sangat efektif. Ya, kemudian kalau mereka yang sudah menikah, ya artinya yang sudah melakukan hubungan suami istri, itu screeningnya berbeda, Pak. Karena mereka sudah menikah, maka kita lakukan pencegahan sekunder dengan melakukan pemeriksaan area kewanitaan yang kita bilang pap smear. Itu yang kedua, melakukan tes apakah di daerah serviksnya, di daerah mulut rahim itu ada virus HPV-nya. Di Surabaya ini sudah bisa dilakukan, tidak usah jauh-jauh kemana. 2 ini yang harus dilakukan rutin. Ya, harus dilakukan rutin, ya, minimal 1 tahun 1 kali untuk pap smear. Minimal 1 tahun 1 kali melakukan pap smear. Ya, kemudian kalau untuk pemeriksaan tes HPV DNA, ya, jadi untuk mencari virusnya itu minimal 3 tahun 1 kali, Pak. Yaitu untuk pencegahan untuk wanita yang sudah menikah. Ya, 2 pemeriksaan ini, pap smear maupun tes HPV DNA, tidak boleh dilakukan pada mereka yang masih gadis. Ya, jadi memang tidak boleh dilakukan. Jadi hanya yang sudah menikah seperti itu. Tadi dikatakan oleh Dr. Jimmy bicara tentang program pemerintah terbaru, ya, vaksinasi kanker serviks pada anak SD. Itu gimana sosialisasi kepada mereka? Ya, jadi program ini, Pak, waktu awal itu digagas tahun 2016. Jadi DKI Jakarta itu salah satu proyek percontohan vaksin ini. Jadi anak usia SD, ya, kelas 5 wanita dan kelas 6 itu akan disuntikan vaksin kanker serviks yang berisi 4 macam virus. Ya, virus nomor 6, 11, 16, dan 18. Jadi virus HPV itu banyak, Pak. Anaknya itu banyak, keluarganya itu keluarga besar mereka. Nah, dari keluarga besar ini ternyata yang beresiko tinggi untuk jadi kanker serviks itu yang nomor 16 sama 18, Pak. Nah, oleh karena itu pemerintah waktu itu melakukan pilot project di Jakarta dan beberapa daerah termasuk Kediri, Surabaya tahun 2016 itu menyuntikan secara gratis vaksin kepada anak kelas 5. Kemudian ketika anak kelas 5 ini nanti naik 1 tahun kemudian ke kelas 6 disuntik lagi. Jadi untuk anak usia 9 sampai dengan 13 tahun cukup 2 kali suntikan, Pak. Ya, jadi itu dilakukan 2016 start, kemudian 2022 itu sudah menjangkau hampir semua pulau, ya, dan tahun ini diputuskan untuk targetnya sekitar 2 juta lebih anak perempuan SD, ya, yang bersekolah kelas 5 dan kelas 6 itu akan diberikan vaksinasi ini gratis dari pemerintah. Jadi kalau Bapak Ibu Sobat Jusen yang di sini punya anak kelas 5 atau kelas 6 SD dan nanti pelaksanaannya sekitar bulan November, ya, November ini sudah mulai dilakukan, itu jangan ditolak karena ini sangat bagus sekali untuk masa depan anak kita.
Oke. Ya. Kalau sekarang bicara tentang mitos atau fakta, ya. Dokter, kanker serviks itu penyakit keturunan. Mitos atau fakta? Ya, ini saya jawab mitos. Ya, kanker memang ada bakat yang pada kanker-kanker tertentu itu bakat untuk jadi sel kanker itu ada yang diturunkan. Contoh ini Pak ya, contoh ya, kanker usus besar, kanker kolon. Itu ternyata setelah diteliti ada hubungan dengan polip familial, familial polyposis, familial polip yang ada pada usus besar yang ada pada keluarga itu. Ya, tetapi untuk kanker serviks itu tidak diturunkan, kankernya tidak diturunkan. Karena kita tahu sendiri bahwa kanker serviks penyebabnya 99% itu karena infeksi karena human papilloma virus. Jadi itu saya jawab itu mitos. Gitu Pak. Ya. Oke, yang kedua mitos atau fakta bicara tentang vaksin kanker serviks itu menyebabkan kemandulan dokter. Ya, jadi vaksin ya sama seperti vaksin COVID yang lain itu adalah benda asing ya, benda asing bagian dari virus atau bakteri yang dimasukkan ke dalam tubuh. Dalam kasus ini adalah virus HPV yang dimasukkan ke dalam tubuh. Dan supaya kita membentuk satu antibodi ya, daya tahan tubuh, zat penangkal untuk virus tersebut. Yang kedua adalah sistem memori, mengingat kalau suatu saat ada penyakit tersebut, virus tersebut masuk, kita sudah gampang untuk menghancurkan. Ya, dan memang banyak yang pro dan kontra ya, banyak yang kontra ya dengan teori konspirasinya bahwa nanti kalau divaksin ini itu menyebabkan kemandulan, macam-macam Pak. Sampai yang kemarin yang waktu pandemi COVID pun ya, virus COVID pun dikatakan bahwa itu merupakan konspirasi ya, konspirasi bahwa itu merupakan antikris, disuntikkan chip, dimasukkan ke dalam tubuh kita, seperti itulah Pak. Ya, jadi itu tidak benar isu bahwa vaksin kanker serviks yang disuntikan akan menyebabkan kemandulan. Ya, terbukti kenapa? Terbukti orang-orang yang sudah divaksin ketika mereka menikah, mereka juga bisa punya keturunan. Ya, dan kemandulan itu tidak melulu masalahnya dari yang cewek ya Pak ya. Bisa aja masalahnya ada di yang cowok. Seperti itu Pak Jimmy. Oke, itu ya bicara tentang mitos atau fakta. Nah dokter, apa lagi ya yang perlu kita ketahui dari kanker serviks ini? Ya, jadi kalau dari saya ya bahwa kanker serviks sebenarnya ya wanita itu seperti yang tadi saya katakan yang terbanyak memang kanker payudara dan kanker serviks menduduki nomor 2. Kanker serviks ini adalah kanker yang sangat bisa diprediksi dan dicegah. Ya, berbeda dengan contoh ya kanker paru. Kanker paru itu kalau sudah ketahuan biasanya sudah stadiumnya lanjut. Ya, kenapa? Karena kita screening pun susah. Mau di foto rongsen kadang nggak kelihatan. Terus nggak ada gejala yang spesifik. Paling gejalanya cuma batuk. Nah, batuk kan bisa sakit yang lain Pak. Ya. Nah, tapi kanker serviks ini sangat bisa dicegah. Ya, pencegahannya grade pertama Pak, ya lakukan vaksinasi pada mereka yang masih muda, yang beresiko tinggi. Yang kedua, kalau mereka sudah menikah, mereka melakukan screening, deteksi dini dengan pap smear, dengan tes IVA ya, tes IVA juga dengan pemeriksaan HPV DNA. Dan pap smear setahu saya di Surabaya dan tes IVA itu dilakukan gratis. Dan puskesmas dalam 1 tahun 1 kali itu melakukan pemeriksaan itu gratis. Ya, jadi yang ketiga baru kita kalau berkenan ya, bukan berarti kanker serviks ini monopoli penyakit pada wanita, tapi pasangan seksual itu juga menentukan. Ya, vaksin kanker serviks pun bisa diberikan pada anak laki-laki, ya, tetapi ada batasannya. Batasan usianya antara 9 sampai dengan 26 tahun. Kenapa? Karena partner seksual itu seperti yang tadi saya katakan juga menentukan kalau dia membawa oleh-oleh virus HPV kemudian ditularkan kepada istrinya itu juga berbahaya. Ya, dan vaksin ini merupakan vaksin yang bisa tersedia gratis di program pemerintah ya. Jadi anak kelas 5 dan kelas 6 nanti akan diberikan 1 kali dosis. Ya, jadi itu yang kita lakukan selain kita juga menjaga tubuh kita. Kalau kita nggak bisa menjaga orang lain, minimal kita menjaga tubuh kita. Ya, dihindari paparan terhadap asap rokok, kemudian daya tahan tubuh ya kita obati ya, kita
jangan sampai daya tahan tubuh kita stres. Salah satu yang menurunkan daya tahan tubuh itu adalah juga stres. Jadi sakit kejiwaan juga ya, sakit pada bukan badannya tetapi jiwanya itu juga bisa menurunkan daya tahan tubuh. Ya, apalagi saat ini ya banyak sekali ini para gensi-gensi juga kena mental gitu ya. kan. Jadi banyak yang rata-rata mereka karena stres terlalu tinggi, daya tahan tubuh itu secara otomatis akan menurun. Baik. Dan kanker serviks target dari pemerintah pada tahun 2070 ya nanti itu ada sekitar 1,2 juta anak Indonesia yang terbebas dari kanker serviks. Kalau kita bicara program sebenarnya Australia itu luar biasa. Saya akuni 2 jempol Pak. Karena mereka sudah akan tahun 2030 mereka akan mengatakan bahwa mereka zero case di Australia untuk kanker serviks. Karena mereka memang benar-benar concern untuk pencegahan, deteksi dini seperti itu. Oke. Baik, Dr. Jimmy, yang terakhir boleh kasih pesan buat Gen Z ya untuk bisa terhindar atau terbebas dari kanker serviks ini. Ya, jadi untuk Sobat Jusen sekalian masih berjiwa muda seperti kita ini Pak ya. Jadi jangan pernah, karena kanker serviks itu penyebabnya adalah infeksi human papillomavirus, infeksi HPV yang itu ditularkan melalui hubungan seks yang tidak aman. Jadi kalian jangan pernah coba-coba ya melakukan seks di luar nikah sebelum waktunya. Apalagi usia yang masih muda, jangan pernah coba-coba. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, lakukan vaksinasi bagi kalian yang memang beresiko ya, yang belum pernah divaksin, mungkin kelas 5, kelas 6-nya sudah lewat begitu ya, mereka sudah kuliah, lakukan vaksinasi bisa di rumah sakit atau di praktek dokter seperti itu. Dan ketika kalian nanti sudah menikah, lakukan screening rutin. Ya, screening rutin ya, pemeriksaan pap smear, pemeriksaan IVA atau pemeriksaan tes HPV DNA karena kanker ini sangat bisa dideteksi sejak dini. Ya, jadi itu lakukan dan budayakan hidup sehat. Ya, jangan tidur terlalu malam. Kenapa? Kalau kita tidur terlalu malam, daya tahan tubuh kita turun. Hindari paparan asap rokok, baik itu perokok pasif, aktif, dihindari. Ya, itu pesan saya untuk Sobat Jusen di sini ya. Terima kasih sekali Dr. Jimmy untuk perbincangan kita kali ini ya. Ini bisa jadi berkat juga untuk Sobat Jusen. Dan Sobat Jusen, ikuti terus perbincangan-perbincangan menarik di The Jusen Podcast, Inspirasi Hidup Jadi Berkat. Saya Jibril Asmana, God bless you. The Chosen Podcast, inspirasi hidup jadi berkat.